Saya sering berkata kepada diri sendiri dan anak-anak muda, ketika Anda berusia 25 tahun, jangan takut untuk melakukan kesalahan. Kesalahan adalah bentuk pendapatan, ia adalah pemasukan dalam bentuk pengalaman. Jadi sebelum usia 20 tahun, jadilah pelajar yang baik. Gunakan masa itu untuk belajar dan membentuk karakter. Jika Anda ingin menjadi wirausahawan, cobalah belajar dari pengalaman terlebih dahulu. Sebelum usia 30 tahun, jangan terlalu fokus pada perusahaan tempat Anda bekerja. Tapi lebih penting siapa atasan Anda. Di perusahaan besar, Anda akan belajar sistem dan proses yang mapan. Anda adalah bagian dari mesin besar. Tapi di perusahaan kecil, Anda akan belajar semangat, mimpi, dan bagaimana mengerjakan banyak hal sekaligus. Jadi, pilihlah bos yang baik, karena bos yang hebat bisa mengubah hidup Anda. Setelah usia 30-40 tahun, saatnya Anda mulai berpikir untuk bekerja demi diri sendiri. Temukan apa yang benar-benar Anda kuasai. Jangan pindah ke bidang yang sama sekali baru karena pada usia itu, risiko kegagalan terlalu tinggi. Usia 40-50 adalah waktu untuk mengasah dan memaksimalkan keahlian Anda. Dan saat Anda memasuki usia 50 hingga 60, bekerjalah untuk generasi muda. Berikan mereka kepercayaan dan dukungan karena mereka bisa melakukan segalanya lebih baik. Setelah usia 60 tahun, fokuslah pada diri sendiri. Habiskan waktu dengan tenang, menikmati hidup. Saat masih muda, nikmatilah proses jatuh bangun. Saya sendiri berasal dari keluarga yang tidak kaya. Saya gagal 3 kali masuk universitas dan ditolak lebih dari 30 kali saat melamar kerja. Bahkan saya melamar ke KFC, 24 orang melamar, 23 diterima, saya satu-satunya yang ditolak. Saya sempat merasa frustrasi karena hanya bisa mengajar di universitas dengan gaji $10 per bulan. Tapi pada tahun 1994, saya mengenal internet dan percaya akan potensinya. Meski 23 dari 24 orang dalam tim saya menganggapnya ide gila. Saya tidak pandai komputer dan tidak punya pengetahuan teknologi, tapi saya percaya. Kami memulai Alibaba dengan modal $50.000 dari 18 orang. Selama 3 tahun pertama, kami tidak menghasilkan 1 sen pun. Tapi saya terus maju karena saya menerima email dari pelanggan yang mengatakan bahwa layanan kami membantu mereka. Itu yang membuat saya yakin untuk terus berjalan. Sedikit demi sedikit, kami membangun ekosistem yang kuat. Kini setelah bertahun-tahun, Alibaba tumbuh menjadi grup besar. Banyak yang bertanya, bagaimana Anda bisa membangun ini semua? Saya jawab, bukan karena saya pintar, tapi karena saya percaya pada masa depan. Para pemimpin besar seperti Bill Gates, Warren Buffett, dan Mark Zuckerberg memiliki satu kesamaan. Mereka selalu optimis dan fokus menyelesaikan masalah orang lain, bukan mengeluh. Ketika Anda melihat masalah, disitulah terletak peluang. Banyak anak muda punya ide cemerlang di malam hari, tapi paginya kembali ke rutinitas lama. Jika Anda ingin jadi wirausahawan, Anda harus bergerak lebih cepat, bangun lebih pagi, dan bekerja lebih keras dari orang lain. Gunakan naluri Anda. Fokus pada kebutuhan pelanggan. Jangan tunggu orang lain percaya, Anda yang harus percaya pada ide Anda. Uang bukanlah hal terpenting. Uang akan mengikuti orang yang mengikuti mimpi. Jika Anda punya mimpi, kejarlah. Saya percaya bahwa kita tidak bisa menaklukkan dunia, tapi kita bisa melayaninya. Jika ingin bekerja untuk diri sendiri, bekerjalah untuk masyarakat. Karena Anda hanya bisa berhasil jika orang lain juga berhasil. Hari ini banyak orang khawatir dengan dunia dan ekonomi Tiongkok. Tapi saya optimis. Inovasi besar selalu muncul saat masa sulit. Teknologi saat ini memungkinkan kita melayani 80% perusahaan dan orang yang sebelumnya tak terjangkau. Internet membuat hal ini murah dan mudah. Saya terinspirasi melihat petani di pedesaan Tiongkok menggunakan ponsel untuk menjual apel satu persatu, bukan satu truk penuh. Ini mengubah hidup mereka. Begitu satu orang berhasil, yang lain akan ikut. Ponsel telah membawa perubahan besar ke desa-desa. Tapi itu hanya terjadi jika orang percaya bahwa teknologi bisa membawa manfaat. Pemerintah seharusnya mendukung pasar, bukan mengaturnya secara penuh. Konsumsi domestik harus didorong oleh wirausaha, bukan kebijakan. Jika Tiongkok berhasil membangun kelas menengah baru, dunia akan mendapatkan banyak manfaat. Saya percaya bahwa perubahan iklim dan polusi bisa kita atasi dengan teknologi. Itulah mimpi saya setelah pensiun.
menciptakan air yang bersih, makanan yang aman, dan hidup yang layak untuk generasi mendatang. Saya percaya bahwa ini adalah abad pemberdayaan. Jika Anda membantu orang lain, Anda juga sedang membantu diri sendiri. Maka dari itu, saya katakan kepada anak-anak muda, jangan takut, jangan menyerah, dan percayalah pada potensi Anda. Dunia sedang menunggu Anda untuk membuat perubahan.